ijazah Pak Jokowi, Anda tahu hukum nggak, Bu? Saya maafin. Ini ya, jadi saya ini kan rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, beliau digaji, diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sebagai presiden, dan itu diambil dari APBN. APBN itu sebenarnya dari mana? Dari kekayaan alam Indonesia, dari pajak-pajak yang kita bayar nih, gitu loh. Jadi jangan kamu pikir setiap orang nih rakyat Indonesia itu bayar pajak loh. Kayak kamu beli telur, kamu nggak tahu aja kalau telur itu udah ada pajaknya, gitu loh. Gula segala macam, semua yang kamu pakai, yang kamu beli di warung dimanapun itu sudah include pajak. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi gitu ya. Ya kayak kita, bukan kita ya, maksudnya mereka yang mau ada di pemerintahan aja, mereka harus buka-bukaan loh. Ibaratnya sampai ke LHKPN, jadi kekayaan dia tuh berapa itu kan sampai dibuka. Jadi kalau kamu udah masuk ke pemerintahan, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, udah nggak ada lagi yang namanya menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, udah nggak bisa lagi. Seharusnya seperti itu. Saya nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya bilang adalah, Pak, daripada rakyat ini pada ribut semuanya, terpecah. Bahkan sekarang ini Jenderal Purnawirawan pun udah, maaf ya Pak Hercules, maaf ya, karena ini kan bahasanya para purnawirawan dibilang preman gitu ya. Ini kan udah nggak baik, gitu loh. Diadu domba antara kita nih, kayak kamu sama saya nih. Akhirnya kan kita jadi adu argumentasi kan. Kamu merasa saya ngurusin ijazah Pak Jokowi. Saya merasa loh, dia kan sebagai pemimpin ya, pernah memimpin Indonesia ya. Sampai sekarang pun Pak Jokowi kan masih pakai fasilitas negara, masih ada dapat uang pensiun kan. Dari mana duitnya? Gitu loh. Mau dibikinin rumah sebagai yang pernah sebagai orang yang pernah presiden, itu kan pakai duit siapa? Pakai duit negara loh semuanya. Seperti misalnya nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ngomongin soal pikselnya lah, soal tanda tangannya begini segala macam lah, fotonya nggak cocok lah, fontnya apa gimana segala macam. Dilawan dengan pengacara yang cuma bisa ngomong, oh yang penting kan kita UGM udah bilang bahwa itu ijazahnya asli. Maaf ya. Udah deh, ijazah palsu ini kan banyak juga gitu loh. Saya nggak ngomongin UGM ya, yang lain-lain gitu loh, universitas lain ada loh yang ngeluarin ijazah palsu. Gitu loh. Itu Pak Guru Gembul, coba deh channel Pak Guru Gembul, dia tuh buka semuanya bahwa namanya ijazah palsu itu juga emang udah banyak. Seperti Ibu Dr. Tifa, beliau ngomongin tentang anatomi tubuh gitu loh, bahwa di foto yang di ijazah giginya Pak Jokowi lurus semuanya. Nah sekarang kok giginya jadi beda, perubahan bentuk hidung, bentuk kuping gitu loh. Sedangkan yang menjawab itu bukan dokter lagi gitu loh, tapi pengacara yang nggak punya ilmu kedokteran. Itu kan jadi, please deh gitu loh kan. Ini juga saran saya untuk Pak Jokowi, mendingan Pak, mungkin Bapak bisa cari orang ilmuwan seperti Pak Rismon, seperti Pak Roy Suryo, seperti Ibu Dr. Tifa untuk membela Bapak gitu loh. Saya juga heran deh, kenapa sih kok yang ahli-ahli digital yang lain di Indonesia kan pasti banyak, kok nggak ada yang bela Pak Jokowi sih gitu loh. Tolong dong, biar jadi kita juga rakyat jadi tercerahkan. Sebenarnya gimana sih yang terjadi, apa sih gitu loh. Jadi jangan terus-terusan kita diadu domba. Bahkan sekarang Jenderal sama Hercules dan kelompoknya juga jadi berantem gitu. Itu aduh please deh, kita mau kapan majunya gitu loh kan. Berkali-kali nih Projo bilang kapan kita majunya. Bener, untuk hal sekecil ijazah yang harusnya, aduh mak, saya nih kalau punya ijazah UGM, gua laminatin, gua taruh kali di tembok. Saking bangganya. Kok sekarang punya ijazah UGM, pernah jadi presiden, kok nggak mau nunjukin? Nggak bangga apa Pak Jokowi? Bangga dong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak gitu. Jadi kita juga rakyat Indonesia jadi harmonis kembali gitu. Nggak ada kok yang membenci Pak Jokowi, kita cuma kepengen kejujuran aja. Kalau emang jujur kan ya nggak apa-apa. Kalau Bapak emang kesel sama yang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ya tinggal masukin ke penjara aja. Kalau menurut Bapak mereka itu fitnah, makanya Bapak tinggal nunjukin nih loh ijazah aslinya. Ini SD, SMP, SMA, kuliah. Biar Pak Bambang Tri juga yang waktu dulu menggugat ijazah SMA Bapak tahu juga sebenarnya Bapak punya ijazah SMA. Sekarang Bambang Tri pernah masuk penjara, tetap juga kan nggak ada ijazah SMA yang pernah ditunjukin oleh Pak Jokowi gitu loh. Saya tahu Bapak bangsa, saya tahu Bapak hebat, saya tahu Bapak, wah Masya Allah. Ya Pak ya, tolong selesaikan nih Pak tentang polemik ijazah ini. Udah lama, udah gitu loh. Kasih tahu semuanya biar kita semua rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan lagi, bisa saling baik-baik lagi gitu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan relawan, Jokowi takut ijazahnya terungkap di pengadilan. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda EMS merespons keputusan Polda Metro Jaya yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap dua tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atas kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ini semua bisa terjadi karena satu pihak menginginkan uang dan kekuasaan, kata Saiful dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 18 Januari 2026. Sedangkan pihak lainnya, kata Saiful, menginginkan ijazah bodongnya tidak terungkap di fakta persidangan.
maka berdamai adalah Kalau saya alternatifnya, sebagai bekas kata rektor, Saiful. Diketahui, kalau ada surat perintah kepentingan penghentian publik penyidikan seperti SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis keluar pada Kamis sore 15 Januari 2026. Artinya, SP3 yang otomatis membatalkan status tersangka tersebut dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya 1 hari setelah Jokowi selaku pelapor meminta agar kasus yang menyeret Damai Hari Lubis dan Egy Sujana diselesaikan lewat restorative justice. Permintaan restorative justice itu sendiri disampaikan Jokowi usai menerima Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, pada Kamis sore, 8 Januari 2026. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, Marwarar Siahaan mewanti-wanti keadilan para hakim jika kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, sampai tahap persidangan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Menurut Kalau saya Marwara, sebagai bekas para hakim yang rektor, nantinya mengadili perkara yang menyeret kalau pakar ada telematika Roy kepentingan Suryo publik dan seperti sejumlah pihak ini mesti berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, teranyar. Hukum yang seharusnya suatu norma-norma yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Yang paling penting soal ini adalah reformasi peradilan. Tetapi tantangan hari ini adalah hakim yang seharusnya independen tapi sebaliknya. Ujar Marwarar dalam diskusi di Gedung Joyak 45, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. Dia menekankan pelaporan dugaan ijazah palsu yang dilakukan Roy Suryo CS mesti dimaknai laporan publik dan disikapi sebagai hal serius. Ada pejabat publik menyalahi hukum untuk kepentingan pribadinya. Bisa dilaporkan secara hukum bahwa ada penggunaannya ijazah palsu dalam memperoleh suatu jabatan. Itu dalam KUHP lama maupun KUHAP baru adalah tindakan pidana yang berat. Publik juga bisa menyeret semua pihak yang membantu membuatkan ijazah termasuk secara kelembagaan ketika ada data yang dimasukkan, ungkapnya. Sehingga, publik mesti mengawal kasus hukum ini Kalau saya bahkan jika sebagai sampai bekas masuk rektor, tahap persidangan. Dalam kalau pandangannya, ada kepentingan konstruksi publik perkara seperti- sudah jelas, termasuk bukti yang menjadi dasar pelaporan. Menyingkap kasus soal ijazah, saya rasanya ragu-ragu terhadap hakim. Salah satu hal yang harus dimiliki rakyat adalah audit dari proses persidangan. Apakah jalannya persidangan dan hakim apakah berjalan secara independen? Karena tantangannya adalah bagi hakim ada hadiah, janji sampai korupsi, kata Marwara. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster. Pertama terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Kemudian, klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Diketahui, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. Kesehatan, berapa anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena korupsi, berapa gelandangan-gelandangan yang menjadi korban orang-orang yang biadab korupsi itu, berapa ibu-ibu lansia yang seharusnya bisa menikmati hari tuanya, ya dia terseok-seok ya untuk hidup saja nggak. Ini akibat korupsi, apa nggak melanggar HAM? Ya, di situ Bang. Ini Bang, yang kedua Bang, terkait dengan DVD saya itu, yaitu terkait dengan sumbangan yang ada di SMA negeri. Kemarin sudah ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, ya, dan semalam pun juga ditanggapi oleh Kepala Sekolah bahwa memang betul ada pungutan liar, tapi sudah terlanjur, mohon diikhlaskan. Ya, tapi tidak bisa begitu. Harapan saya Polres Jombang harus turun, Kejaksaan harus turun, karena ini tidak menyangkut uang 100-200 ribu, ratusan juta ini. Ya, dan insya Allah Selasa atau Rabu saya akan ke Kejaksaan dan saya akan ke Polres juga. Berarti kalau sudah mengakui, berarti kan ada ya Bang, perbuatannya kan jelas dia mengakui.
persis toh dengan Sadewo itu. Itu yang kedua, Bang. Yang ketiga begini, Bang, terkait Majelis Ulama Indonesia. Ada anak bangsa yang menjadi anggota militer di Amerika. Ya, ini tanggapan MUI ini urusannya dosa saja. Ya toh. Coba kamu pikir MUI kenapa sih putra-putra terbaik bangsa ini sebenarnya pingin dia berkarir di republik yang kita cintai, cuma tahu sendiri ya, menjadi TNI pun harus mengeluarkan duit, menjadi Polri pun harus mengeluarkan duit. Mikirmu jangan ke situ, jangan kau pikir dosa ya, jangan kau bawa-bawa oh dia jilbab, dia beragama dalam agama Islam, tidak boleh. Kamu goblok. Kenapa mereka begitu? Karena korupsi. Coba kamu pikir, ya MUI, denger, ya denger telingamu, otakmu kau pakai. Ya, coba bayangkan, ini yang anak bangsa yang baik. Coba TKW kita. Kamu ngerti nggak? Mohon maaf, ada yang terjerumus menjadi prostitusi, ya, baik itu di Arab Saudi, di Malaysia dan lain sebagainya. Ini kau pikir dosanya siapa yang menanggung? Mulut jangan sekedar menjeplak saja. Kamu itu harus mengkritisi pemerintah. Kenapa kok bisa masyarakat kita sampai berbondong-bondong ke luar negeri? Kenapa anak-anak terbaik bangsa sampai mencari hidup di negeri orang? Itu otakmu yang harus kamu buka. Karena apa? Korupsi. Ya, karena pemerintah tidak menghadirkan pekerjaan, pemerintah tidak memberi kesempatan kepada anak-anak bangsa yang baik. Itu otakmu kau buka. Ya, seharusnya kamu meneliti pemerintah, bagaimana korupsi ini bisa berkurang, bagaimana penggarongan harta-harta kita yang dinikmati oleh pejabat-pejabat itu yang kamu harus kritisi sebagai Majelis Ulama Indonesia. Itu dosamu lebih besar. Ya, coba kau lihat di Arab Saudi itu, ya TKW kita, kau coba ke Riyadh sana, kau lihat sana, matamu biar lihat. Coba saudara-saudara kita di Malaysia yang menjadi peliharaan Bangladesh itu matamu kau buka. Ya, jangan begitu, mulut aja jangan jeplak saja agama kau jadikan hiasan di mulutmu saja. Ya, jangan begitu. Dikit-dikit kon urusan Tuhan dosa besar. Emang kau gak dosa besar apa? Kau biarkan ya nasib anak-anak bangsa kita menderita karena perbuatan koruptor itu, tapi mulutmu bungkam. Itu sekali lagi matamu buka. Ya, MUI jangan sekedar ngocos saja mulutmu ya. Ya, sekali lagi untuk kepala sekolah ya SMA Negeri Bandar, kamu sudah bilang suruh mengikhlaskan, tidak bisa begitu. Ini ratusan juta ini. Kofifa juga dengar itu. Ya, jangan asal ngomong, betina Jawa Timur itu juga harus mendengar. Kamu kemarin ngumpulin, kamu lantik di Grahadi, kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri kamu titipkan, jangan ada pungli. Itu matamu kau lihat itu pungli di Bandar Kedung Mulyo. Ya, begitu Sidoarjo juga mulai itu, Bro. Jawa Timur. Sidoarjo juga sudah mulai itu. Ya, kalau mau seluruh bupati, terutama Nganjuk, bulan 6 juga ada perekrutan perangkat desa. Ya, itu semua itu nanti pasti begitu, kayak Sadewo. Begitu juga di Kediri. Kediri kemarin udah banyak yang tangkap, ya juga begitu itu. Ya, jadi korupsi ini sudah sampai lini bawah, sampai pusat. Loh, itu MUI, matamu kamu lihat itu. Matamu teriak, mulutmu teriak. Jangan asal ngomong urusan Tuhan. Urusan Tuhan itu urusan manusia, individu, bukan urusanmu. Bang, korupsi itu Bang,
kejahatan yang sangat luar biasa. Urusannya bukan individu. Kalau dibandingkan dengan daging babi, Bang, kalau daging babi itu urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita makan daging babi dan kita yakin daging babi itu haram, kita minta ampunan sama Tuhan. Tapi korupsi tidak bisa. Korupsi itu harus meminta maaf seluruh bangsa Indonesia ini. Susah. Nggak ada pintu surga terbuka untuk korupsi, nggak ada. Nanti kalau ada pintu surga terbuka untuk korupsi, saya orang pertama yang akan protes pada Tuhan. Saya orang pertama yang akan protes pada Tuhan. Kalau ada pintu-pintu surga gitu ya? orang korupsi. Mat, lu mau demo Tuhan gitu? Iya, saya akan demo Tuhan itu. Kalau ada orang korupsi yang dimasukin Tuhan tidak akan membukakan. Itu Bang, makasih waktunya. Ya sekali lagi MUI, matamu kau buka, telingamu juga kau buka itu. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad Sueb ya, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bernarasi, menyampaikan komentar dan pandangannya. Ya, saya sepakat Bang, yang dikritik Bang Muhammad Sueb ini kan Majelis Ulama Indonesia sama tokoh-tokoh agama, termasuk para ulama ya. Ya betul ya. Memang tugas ulama ini atau Majelis Ulama Indonesia ini sebenarnya menjaga moralitas bangsa ya. Kalau ulama dan umaro ini sudah bersatu, ya tunggu saja bangkrutnya sebuah negara ya, karena tugasnya tidak dilaksanakan ya. Sebagai kontrol moral ya, kontrol akhlak ini kan tugasnya MUI sama para ulama-ulama besar ini ya. Seperti itu. Nah, jangan sampai ulama sama umaro ini menjadi satu kesatuan. Itu sangat berbahaya ya bagi negara-negara yang tidak sekuler. Indonesia ini negara agama, bukan negara sekuler ya. Karena urusan agama itu juga diurusi oleh negara dengan adanya Kementerian Agama kan seperti itu. Ya, terima kasih Bang Sueb ya. Mudah-mudahan para pengurus di Majelis Ulama Indonesia, para ulama-ulama kita ini konsentrasilah ya, agar angka korupsi di Indonesia ini segera menurun ya. Jangan sampai ada panen OTT ya, mulai Bupati Bekasi, Ponorogo, Madiun, Pati, semua kena OTT. Ini kan panen, tapi panen OTT, panen koruptor yang ditangkap oleh KPK, seperti itu. Ya, kita geser ke Bang Amsir. Halo, Bang Amsir, selamat pagi Bang. Pagi Bung Altro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan untuk pertobatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya pertobatan ini Bang Amsir dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia. Wah, saya sepakat karena namanya aja Majelis Ulama Indonesia. Jadi seluruh ulama di Indonesia ini adalah wadahnya itu di sana ya, tokoh-tokohnya, sehingga bisa mengendalikan seluruh ulama di Indonesia ya untuk satu suara. Misalnya ganyang koruptor, nah misalnya itu begitu. Kalau beliau ini sudah menyampaikan itu, menurut saya angka korupsi di Indonesia akan segera menurun. Itu menurut saya. Ya, silakan Bang Amsir, apa komentar dan pandangan Bang Amsir terkait hukuman mati di Indonesia seandainya dilaksanakan, apakah membuat efek jera? Silakan Bang, disampaikan. Ya, terima kasih Bung Altro. Mohon izin rekan-rekan sahabat Komal. Pertama, memang bahwa hukuman mati itu ya sudah dipastikan merupakan salah satu cara untuk memberikan efek jera ya. Tetapi itu tidak cukup, memang harus ya secara normatif juga. Sebenarnya ini sangat normatif ya, ketika upaya negara untuk meminimalisir, mencegah terjadinya atau meminimalisir minimal ya korupsi yang ada di negara kita itu ya harus dilakukan secara konsisten ya. Ada 4 upaya sesungguhnya secara normatif ya. Nah, yang pertama memang hukuman mati itu salah satunya ya, dan negara kita sudah pernah melakukannya kan begitu, walaupun terhadap kejahatan lain.
Kemudian hukuman penjara yang panjang itu ya harus konsisten dilakukan. Sering kita rasakan, kita lihat bahwa hukuman kepada koruptor yang notabene sudah merugikan uang negara sangat fantastis, tapi hukumannya hanya 4 tahun, Bung Altro. Ya, itu pun sudah dikasih lagi remisi. Ya, kalau saya rasa ini, saya anggap ini adalah pengkhianatan bagi ya roh daripada leluhur kita dan falsafah negara kita. Ya, rasa keadilan itu sangat dicederai gitu. Mohon izin Bung Altro, sejarah di agama saya juga mengajarkan bahwa hukuman besar itu sesungguhnya sudah lama diterapkan. Bayangkan sebelum Masehi sudah ada hukuman yang lebih memberikan efek jera kepada para penjahat dan para koruptor. Misalnya saja kalau di agama saya, kalau ada mencuri 1 ekor kambing, ya, dari sisi materi itu harus dikembalikan 10 kali lipat dari yang dicuri itu. Berarti kan pemiskinan gitu. Ya, sangat erat kaitannya dengan undang-undang perampasan aset. Kemudian yang kedua, penyitaan asetnya itu ya harus konsisten dilakukan. Maka kita dorong terus Presiden untuk mensegerakan pengesahan undang-undang perampasan aset itu. Ya, karena ini ya menjadi mainan, bisa juga menjadi mainan sekaligus oleh oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan itu menjadi bagian daripada dia punya, seperti dia punya ikut menikmati di situ. Kalau dia taksir misalnya ada yang dikorupsi 100 miliar, ya dia coba dulu itu banyak apa upaya-upaya oleh oknum-oknum, Bung Altro. Yang ketiga, hukuman tambahan itu harus konsisten dilakukan. Seperti misalnya mencabut hak politiknya. Bayangkan Bung Altro, di negara kita para koruptor ya masih bisa tampil pede, yang mantan narapidana, yang masih bisa dia menjabat menjadi sebagai pejabat di partai politik atau di negara. Lalu negara apa negara seperti kita ini gitu? Ya, harusnya 100 juta saja dia benar-benar korupsi, hak politiknya harus dicabut, Bung Altro. Tidak ada ampun gitu. Karena juga nilainya sama dengan, ya sama-sama nilainya adalah nilai koruptor. Gelarnya sudah sama, koruptor gitu. Jadi jangan diberikan ruang misalnya, oh 50 juta itu hanya administratif, bisa dikembalikan katanya. Waduh, kapan nih Pak jeraknya itu muncul? Ya, jadi kalau saya melihat di televisi, di media sosial, wajah-wajah dari mantan koruptor dan mantan narapidana, Bung Altro, saya berpikir negara ini mau kemana ini gitu. Muka tembok, muka iblis itu masih tetap bertahan, seperti tidak ada kesalahan gitu. Itulah yang apa itu harus konsisten dilakukan, Bung Altro. Penjara yang panjang, penyitaan aset, hukuman tambahan, cabut hak politik, dan hukuman mati itu. Akhir-akhir ini kita mundur, justru mundur kita. Hukuman mati seperti dianggap melanggar hak asasi manusia. Siapa bilang melanggar hak asasi manusia itu? Apakah dia tidak melanggar hak asasi manusia ketika dia sudah menggarong uang negara yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi? Nah, makanya saya selalu katakan, ya salam persatuan untuk pertobatan. Tanpa pertobatan, Bung Altro, negara kita ini tidak akan ada persatuan dan kesatuan. Yakinlah, kalaupun kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu hanya di atas kertas, hanya omon-omon. Ya.